Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Back to my channel di Rakata Farm, channel yang secara khusus membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membahas seputar apa itu ayam Elba ya, beserta kelebihan maupun kekurangannya ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ayam Elba ini lagi jadi trending ya, jadi favorit yang dipelihara oleh para peternak di Indonesia. Karena ayam Elba ini adalah ayam yang tipe petelur, jumlah telurnya itu sangat banyak, sangat produktif. Bahkan apabila dibandingkan dengan ayam Arab, jumlah telurnya itu bisa jauh lebih banyak ya, tapi masih di bawah jumlah telur ayam negeri ya, atau ayam layer petelur merah. Oke ya, dari poin pertama dulu ya, ayam Elba ini adalah ayam apa sih itu? Ayam Elba sebenarnya adalah ayam yang berasal dari kawasan Mediterania ya. Jadi kalau kita telusuri galurnya ayam Elba ini dari Buffalehorn. Nah, ini ya kata kuncinya Buffalehorn. Nah, ini merujuk pada salah satu ras ayam yang ada di kawasan Eropa ya, Eropa yang bagian selatan atau Mediterania ya. Ayam ini juga menyebar di kawasan Timur Tengah ya, seperti Arab, Syria, kemudian Lebanon, Israel ya, Palestina juga ya. Nah, jadi ayam Elba ini bisa dibilang bukan ayam kampung lokal asli Indonesia. Jadi gitu ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayam Elba ini termasuk ayam kampung lokal asli Indonesia, jawabannya bukan. Karena ayam Elba ini adalah ayam lokal dari Eropa. Apakah termasuk ayam kampung? Ya, bisa dibilang termasuk ayam kampung, tapi bukan ayam kampung lokal asli Indonesia. Itu catatannya ya, ayam kampung tapi ayam kampungnya versi Eropa. Kenapa saya bilang ayam kampung? Karena ayam Elba sendiri adalah ayam yang bisa dibilang galurnya masih murni ya. Jadi belum direkayasa genetika oleh perusahaan-perusahaan breeding ya. Misalnya kalau ayam yang sudah direkayasa genetik itu misalnya ya ayam broiler ya, yang dipakai sebagai ayam pedaging, atau ayam layer petelur ya, atau ayam merah ya, yang sebutannya adalah final stock untuk pedaging maupun final stock untuk ayam petelur. Nah, sementara kalau Buffalehorn ini adalah ayam yang bisa dibilang masih murni ya. Memang ada beberapa persilangan ya, sehingga kemudian bisa menghasilkan ayam Elba ini yang relatif jumlah telurnya itu lebih banyak dibandingkan leluhur-leluhurnya dulu, Buffalehorn ya. Jadi demikian ya asal usulnya, ayam Elba ini berasal dari Eropa Selatan, bukan dari Indonesia ya. Itu sudah saya tegaskan. Nah, ayam Elba ini dibawa oleh seorang peternak ya, saya lupa namanya. Beliau itu orang, kalau nggak salah orang Temanggung di Jawa Tengah. Beliau itu sering bolak-balik ke Jakarta, Jeddah, dan saat berada di Arab Saudi, sang peternak dari Temanggung ini tertarik ya dengan ayam Elba ini karena jumlah telurnya banyak ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk membawa beberapa butir telur untuk kemudian ditetaskan di Indonesia dan kemudian menyebar dengan cepat ya. Jadi itu asal usulnya ya, asal usul ayam Elba ini kenapa bisa beredar di Indonesia. Jadi gitu. Nah, pengertiannya sudah paham ya ayam Elba ini. Nah, lalu lanjut lagi ke minusnya dan keunggulannya. Oke, saya pertama dulu yang keunggulan dulu ya pastinya ya. Keunggulan ayam Elba ini jumlah telurnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan tipe ayam petelur yang banyak beredar di Indonesia. Misalnya ayam Arab ya, misalnya ya saya contohnya, atau ayam lokal asli Indonesia yang tipe petelur, misalnya ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan. Nah, untuk ayam Elba sendiri itu jumlah telurnya itu bisa sampai 250-an ya. Bahkan lebih ya, 280 sampai 250 butir per ekor per tahun. Jadi bayangkan ya, artinya hampir setiap hari. Memang tidak setiap hari. Setiap hari, satu hari itu kan 24 jam ya. Artinya ayam Elba ini bisa bertelur setiap 35 jam, 30 sampai 35 jam sekali. Kira-kira
kira-kira demikian ya kalau kita bagi rata per hari. Nah, sementara ayam KUB itu kalau nggak salah kisarannya 200 butir per ekor per tahun. Artinya secara produktivitas telur, ayam Elba ini memiliki keunggulan yang jauh lebih produktif dibandingkan dengan ayam petelur misalnya tipe KUB gitu ya sobat ya. Kemudian keunggulan yang kedua yang juga sangat membuat peternak itu banyak memelihara ayam Elba adalah pakannya ya, pakannya yang irit. Nah, kalau KUB itu biasanya kalau saya pelihara ayam KUB itu rata-rata pakannya itu satu hari itu 80 sampai 100 gram per ekor per hari ya. Jadi sekali makan itu ya sekitar 50 gram kurang atau lebih ya, kadang 40 gram atau 50 gram ya. Jadi sekitar itu ya 90 gram ya per hari ya. Nah, kalau ayam Elba ini bisa lebih kurang ya. Jadi cuma kalau nggak salah sekitar 70 graman. Artinya lebih irit 20 gram dibandingkan dengan ayam KUB. Memang kalau kita pelihara 1 ekor sampai 10 ekor mungkin nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau kita pelihara 50 ekor, minimal 20 ekor itu nanti kalau kita akumulasi dalam 1 bulan itu pasti sangat terasa biaya pakannya. Jadi gitu ya. Itu tentang ayam Elba. Oke, lanjut lagi minusnya. Minusnya apa ayam Elba ini? Ayam Elba ini minusnya itu dari pengalaman saya pribadi, ayam Elba ini berisik ya, berisik banget, berisik dibandingkan beberapa tipe ayam petelur lain itu relatif sangat berisik. Berisiknya itu terutama yang betina ya, yang menjelang kawin, menjelang bertelur. Jadi misalnya waktu bertelurnya itu jam 9 pagi atau jam 10 pagi, dia itu biasanya mulai berisik jam 8 sampai dia mau bertelur. Jadi itu berisik ya. Kemudian yang berisik juga biasanya pas datang orang baru ya. Jadi misalnya saya ngajak tamu, kemudian melihat ayam Elba ini pas masuk kandang, itu biasanya ayam Elba itu sangat berisik banget ya. Nah, kemudian biasanya pas berisik lagi itu biasanya pas dia lapar ya, dia minta makan itu pagi atau sore. Nah, biasanya mereka juga berisik ya. Itu minusnya ya. Minusnya saya rasa itu ya sama ini ya. Jadi ayam Elba ini kan makannya irit ya. Karena apa? Karena ya badannya kecil. Nah, ini jadi kekurangan ya. Kekurangannya apa? Jadi kalau misalnya kita jual sebagai ayam pedaging itu nggak cocok banget ya. Karena dagingnya itu kecil, ayamnya itu kurus dibandingkan misalnya dengan ayam KUB gitu ya. Kira-kira demikian ya. Itu minusnya ada 2 kalau menurut saya ya. Berisik dan bobotnya itu nggak cocok dijadikan sebagai ayam pedaging. Otomatis apa? Kalau bobotnya itu kecil, nah otomatis bakulnya itu nggak mau nerima kalau misalnya kita jual ke bakul. Kalaupun mau nerima itu harganya biasanya rendah banget ya, gitu kira-kira. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa membantu sobat ternak dalam mau memilih, bisa jadi referensi ya, mau pilih ayam mana, KUB, Elba, ayam sensi atau ayam mardi atau ayam apapun ya. Semoga bermanfaat. Salam peternak, salam satu hobi.